pemberi kerja dan para karyawan ketika sedang melakukan sebuah pekerjaan. Berikut sejarah tentang K3. K3 ini sebenarnya terkait dengan benda peralatan yang dipakai untuk seseorang itu bekerja, dan ini dimulai dari masa prasejarah, yaitu zaman Paleolitik ataupun Neolitik, di mana mereka sudah menemukan alat-alat tajam untuk berburu. Kemudian dilanjutkan oleh bangsa Babilonia pada dinasti Sumeria atau Irak pada masa 1700 mereka menemukan sarung kapak, saluran air gitu, dan mereka memiliki bangunan, dan kurang lebih 5 abad setelah Hammurabi memasang pagar di setiap sisi. Ini nanti juga akan dijelaskan di K3 konstruksi mengenai membuat perlindungan ketika membangun sebuah kanal atau membangun sebuah parit pada proyek konstruksi. Kemudian Ramses II pada era 1500 sebelum Masehi sudah mengenal adanya pelayanan kesehatan. Kemudian Hippocrates pada era 460 sebelum Masehi ini sudah mulai muncul penyakit tetanus di kapal. Kemudian era Plinius yang mewajibkan pekerja tambang memakai penutup hidung, dan Dominika Fontana yang sudah mensyaratkan pekerja memakai topi baja. Lalu yang menjadi outbreak paling fenomenal adalah di era revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad 18. Pada masa itu sudah mulai mengenal alat-alat kerja yang lebih canggih. Mereka sudah mulai membangun industri-industri berskala besar, melibatkan banyak pekerja. Nah, dengan banyaknya menggunakan mesin-mesin, di sini ada metode baru untuk pengolahan bahan baku. Ketika mereka belum terbiasa dengan menggunakan banyak teknologi, otomasi, dan menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak, akhirnya permasalahan mulai timbul. Mereka belum tahu bagaimana cara untuk mengatasi keselamatan atau bahkan kesehatan para pekerjanya. Pada saat itu banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan pemajanan. Pemajanan itu apa sih? Pemajanan adalah istilah lain dari terpapar. Jadi umumnya orang bekerja 8 jam kerja tiap hari. Selama 8 jam kerja per hari, apabila terakumulasi dari minggu, bulan, dan tahun, maka ini akan menimbulkan masalah yang serius untuk kesehatan. Kemudian di era industrialisasi, perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi. Sudah mulai munculnya APD, yaitu alat pelindung diri, atau bahasa Inggrisnya adalah PPE, Personal Protective Equipment. Kemudian muncul safety device. Mungkin kalian juga sudah mengenal beberapa safety device ya, seperti ada lampu, kemudian ada banyak gitu ya. Kemudian alat-alat pengaman seperti untuk safety belt, kemudian beberapa alat pengaman lainnya yang terkait dengan ketinggian gitu ya. Nah, yang terakhir adalah era manajemen. Era manajemen ini yang mengubah pengaplikasian K3 di seluruh dunia. Jadi ini dimulai dengan teori domino yang dikeluarkan oleh Heinrich pada 1941. Teori domino ini apa nanti juga akan dijelaskan gitu ya, bagaimana tindakan kecil yang dibiarkan secara terus-menerus yang akhirnya nanti dapat mengakibatkan suatu hal yang fatal dan berdampak terhadap keselamatan, terhadap
sebuah industri itu sendiri, atau bahkan terhadap lingkungan yang berada di sekitar industri tersebut. Lalu di Indonesia kita mengenal SMK3, yaitu Sistem Manajemen K3. Semuanya diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Nah, keselamatan atau safety yaitu merupakan upaya untuk mengendalikan kecelakaan, control of accident loss, kemudian kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan resiko yang tidak bisa diterima. Dan untuk kesehatan, definisinya adalah derajat tingkat keadaan fisik dan psikologi seorang individu. Berikut istilah-istilah dalam K3. Yang paling umum kita dengar adalah, pertama adalah istilah hazard. Apakah hazard itu? Hazard merupakan sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau harm. Contohnya, ada seseorang mengangkat berat yang cukup berat sekali, mengangkat barang dengan bobot yang cukup berat sekali, melebihi dari 2,5 kilo. Yang bersangkutan mengambilnya dengan postur membungkuk. Ini sudah merupakan sebuah hazard yang dapat mencederai punggung orang yang bersangkutan tersebut. Lalu kemudian ada orang meletakkan working tools di tempat yang rentan untuk jatuh, sementara ada orang yang jalan di bawahnya, ataupun benda itu diletakkan di bawah yang rentan untuk terinjak, maka ini disebut juga hazard. Ada pula yang bekerja lupa mematikan ataupun menutup kembali benda-benda tajam tersebut, sehingga sangat beresiko bagi orang yang tidak tahu ataupun tidak sengaja berada di lokasi tersebut untuk bisa terlukai. Itu juga hazard. Ataupun penyimpanan bahan-bahan kimia yang tidak tepat, terutama bahan kimia yang berbahaya yang bisa menimbulkan efek langsung terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang pekerja. Sedangkan harm yaitu kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tersebut. Insiden, suatu kejadian yang tidak diinginkan, bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya eksiden. Sedangkan eksiden sendiri, ini sudah kejadian ya, jadi suatu kejadian yang tidak diinginkan berakibat cedera pada manusia. Antara lain bisa jadi ada kerusakan barang dari perusahaan tersebut, kemudian gangguan terhadap pekerjaan, bahkan sampai terjadinya pencemaran lingkungan. Ada 4 hal yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan kerja, yaitu 1. Penerapan K3 di perusahaan dan masyarakat masih rendah. Kemudian penerapan pemeriksaan uji K3 juga rendah. Kualitas dan kuantitas pegawai pengawas, baik pengawas ketenagakerjaan maupun pengawas K3 sangat rendah. Tugas dan fungsi pegawai pengawas sejak otonomi daerah tidak maksimal, khususnya dalam mengawasi K3. Jadi K3 ini tidak hanya terpusat di Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, tapi tiap-tiap daerah, bahkan kota, bahkan kabupaten memiliki tim-tim sendiri untuk mengawasi jalannya
pekerjaan-pekerjaan yang ada di wilayah kewenangan mereka. Nah, ini sangat dibutuhkan konsistensi dari para pengawas, tapi yang paling penting adalah kesadaran dari setiap pekerja itu sendiri. Sebagus apapun sistem yang dibuat oleh sebuah industri, perusahaan, atau bahkan oleh kementerian, apabila para pegawainya itu tidak punya kesadaran dan hanya mau memakai APD, hanya mau mematuhi apabila mendapat pengawasan, ini akan susah diterapkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Untuk safety induction akan dijelaskan di penjelasan berikutnya.